Pokoknya sampean yakin pangeran iku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru ya mlaku, dipimpin kiai bener ya mlaku, dipimpin kiai gonta-ganti ya mlaku. Teng TV sering ono berita ustad sodomi, ustad ngene-ngene. Wong ya ora terus gedeng Islam, ya nyalahno ustad iku. Ya ono Islam dibajak ekstremis ya muni Islam, sekuler ya muni Islam, liberal ya muni Islam. Ya Islam ya baik-baik saja, ora ono masalah kan, biasa mawon. Yo rame ini dunya. Riyen Rasulullah niku rak sae-saene tiyang niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena ndak ada cerita pendapatmu memuaskan semua napa pihak. Rasulullah rak kesayangane pangeran. Niku pun ndak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemenang terima kiai, terima presiden, terima kapolri, terima pangam, nggak bisa. Apapun konsepnya itu nggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok gak harus tegas. Kalau gak tegas gak bisa membasmi seakar-akarnya. Sing jare persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau gak tegas mereka ngelamak. Ini kan ra iso selesai. Akhirnya nyelesaikan aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak tiga nurut ya nurut mergo dipecat tapi terus bali lo sithik. Bali lo apa? Sithik-sithik. Masjid ge ngoten nasib kiai ge ngoten. Kulo nak di murid kuata, di santri kata sing kiai ge kata. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangate ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia muni takok. Ya teng masjid, dadi masjid itu ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarit ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah, kiai kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, itu urusan iku, Gus. Ya urusannya udah kayak takmir, dadi ben keren, pas kayak takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baiknya kan kowe. Nak pengiran ra buta iku, pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah. Anake kepingine sekolahan ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran ya bis sing tetep jalan, dadi wong sing nyetop iku ana bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mending. Kecewa lho. Wes bae ku piye dicapik ra cukup. Padahal kula yo nyucup yo hormat tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono ku yo biasa wae cara kula biasa. Tapi sesuai sadar den. Bareng ngajak wong do ora gelem akhirnya sadar. Jebule ngandel jeneng nganggo sembang kula yo suwi wong luwih ngandel aku timbang kowe. Lah bento tapi ngandel kowe. Wong aliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren satpam leren supir angkot leren iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape lara. Ape lara ape berobat ra iso. Nak larane emergensi astagfirullah minamikum taqabbal ya karim. Sajane semburu leren maling leren, copet leren iku apik nek iso ngumpul lho iku. Makanya ngaji itu ambek wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la la ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adha anitorik, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Hanya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Ngapain kerja ya ben kerja. Sementara orang ada germo, orang pengedar narkoba. Itu orang kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang itu nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak, pengrusakan itu namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja. Dan kerja itu ibadah.
efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu ning masjid bar saiki. Maksudnya orang ngono sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah kene aduk ibadah ning masjid atau jaduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama mesti masjidnya sepi tak jamin. Jajal gitu lho ning Rembang. Oh tambah sepi. Karena ulama cara berpikir jong kerja ya ibadah ngernet ya ibadah mulang ya ibadah. Akhirnya mau masjid pas tarawih. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Tak mau ngene, cong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu aja dadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem, kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ngendikane Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ki Ramadan Gus tahun pisan, mosok njenengan ra setuju. Tak bukti kalau dia hadun nafsi tak tes. Ya wis aku setuju, syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen deh karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dia ketua takmir hadun nafsi enggak? Hadun nafsi pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede. Mereka pengurus takmirnya kepengen pas era ini tahu pengajian geden. Pas gak pengurus takmir terus ada pengajian geden. Lapo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu, mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadun nafsi, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik, ngomong gitu terus. Tapi kan mangkal loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal apa ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apa ya umroh. Ya ora. Jadi tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek ade dhuwit luwih kekno cah yatim kekno masjid gak payu travel. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokala-kali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan Nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita ada. Tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang di antara yang disebut itu nganti ono sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, "Ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah?" Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa la ilaihi ajrun. Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab kata Nabi faqih falawaddu'a fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa?
Oh.